Keras, ini deretan 3 perkataan sarkas Mahfud MD saat rapat dengan Komisi 3 DPR, Copet hingga Markus. Lengkong ayobandung.com. Prof, jadi implikasi terhadap seorang Prof Mahfud yang tadi Anda katakan konsisten kemudian berani dengan mengungkap transaksi 300T ini ya, seolah-olah tanda petik ya, Pak Mahfud ini dibiarkan sendiri dan ditinggalkan oleh kawan seiring. Ya, itu kesan yang dibuat oleh media, ya kan, dengan memberitakan bahwa Ketua PPATK mengatakan ini sudah clear, kan, seolah-olah Pak Mahfud kemudian akan ditagih, loh Pak Mahfud kok bilang gini, ini kok bilang kan itu, sehingga kemudian dibentuk opini, oh Pak Mahfud sedang ditinggalkan, oh Pak Mahfud sedang blunder, oh Pak Mahfud sedang... Sebetulnya enggak, kalau kita memang fair bahwa apa yang dilakukan Pak Mahfud itu masih berproses. Kalau saya litmus tesnya atau tes yang batasannya itu untuk mengatakan Pak Mahfud gagal atau tidak gagal, blunder atau tidak blunder dan lain sebagainya, tadi itu apakah kasus ini diusut tuntas dan hasilnya diumumkan terbuka atau tidak, itu tes terakhirnya, bukan sekarang ini, Mas. Kalau berbicara konsistensi karakteristik Prof Mahfud, kita teringat pada sosok Gus Dur. Anda setuju tidak itu? Iya, Gus Dur itu salah satu kunci suksesnya karena konsisten dan kadang-kadang memang risikonya sangat tinggi. Sepertinya Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam, mau digiring, mau diopinikan untuk menjadi musuh bersama di negara ini. Tapi jangan khawatir, itu hanya sebagian kecil orang yang berada di lembaga negara. Supaya ketahuan juga bahwa ternyata di negara ini masih banyak yang mendukung pencucian uang, masih banyak yang mendukung adanya transaksi yang mencurigakan di lembaga negara. Pak Mahfud MD harusnya didukung oleh DPR, didukung oleh KPK, didukung oleh Presiden Jokowi. Tapi sekarang dibiarkan bertempur sendiri. Padahal apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD itu benar adanya. Tidak boleh dibiarkan pencucian uang. Jadi momentum Pak Mahfud ini, Profesor Mahfud itu memang luar biasa. Mungkin jarang terjadi di Republik ini. Kita punya momentum dan tokoh yang pada saat yang sama memang begini. Pas gitu. Nah, sebentar. Tetapi tentu tidak ada gading yang tidak retak. Dalam pengertian apa? Pasti usaha-usaha yang sedemikian nobel, artinya yang sedemikian mulia, pasti ada saja pihak-pihak yang kurang suka, tidak suka, membenci dan seterusnya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu pihak-pihak yang memang menginginkan agar upaya-upaya Pak Mahfud dan sosok Pak Mahfud itu tidak kelihatan kemudian berhasil, ya walaupun sudah jelas publik mendukung seperti yang jenengan katakan tadi. Kalau ada pihak-pihak yang seperti itu, yang berpihak pada justru pada masalah-masalah itu yang di belakang, pasti akan berusaha bagaimana menjadikan perkara-perkara ini sebagian tidak berhasil diselesaikan. Menarik ya, bagaimana kemudian anggota DPR ini menguliti transaksi itu dengan posisi masing-masing. Arteria Dahlan justru dalam posisi yang melindungi sepertinya, makanya dia ngancam-ngancam orang yang membuka rahasia, which is Pak Mahfud sendiri ya, dengan ancaman tidak pidana. Kemudian kalau Benny Kaharman karena dari partai oposisi itu pengen itu dibongkar apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, kalau Arsul Sani main tengah ya, main kira-kira ya main tengah lah, jadi menjaga keseimbangan, separuh pemerintah, separuh oposisi, atau separuh pemerintah, separuh rasionalitas. Walaupun kata ini peanut, cuma kecil aja, kata Ihsanuddin Nursi, karena dia tahu yang namanya transaksi begini gila-gilaan, tetapi paling tidak walaupun itu cuma peanut, cuma kacang kecil, which is kecil, tetapi tetap harus dibuka secara transparan ke publik ya. Kalau dia korupsi, korupsi siapa? Korupsi berjemaah mungkin. Kalau dia TPPU, itu tindak pidana
siapa yang melakukan TPPU dan tindak pidana asalnya apa. Keras, ini deretan 3 perkataan sarkas Mahfud MD saat rapat dengan Komisi 3 DPR, Copet hingga Markus. Lengkong ayobandung.com. Baru-baru ini, Menko Polhukam RI Mahfud MD diketahui menghadiri rapat bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD melontarkan beberapa pernyataan bernada sarkas di depan anggota DPR tersebut. Terdengar keras, perkataan Mahfud tersebut cukup menyita perhatian publik, mulai dari kata copet hingga markas. Dilansir ayobandung.com dari YouTube Tribun Medan TV, berikut merupakan deretan perkataan sarkas yang keluar dari mulut Mahfud MD. Sebelumnya, Mahfud MD menghadiri rapat dengan DPR dengan tujuan membahas transaksi janggal dengan nominal sebesar 349 triliun rupiah. Transaksi janggal senilai 349 triliun itu disebut terjadi di lingkup Kementerian Keuangan RI. Pertama, tidak diperiksa seperti copet. Dalam kesempatan ini, Mahfud menegaskan terkait kesetaraan posisi pemerintah dengan DPR. Oleh karena itu, Mahfud berujar agar DPR tidak memeriksanya seolah-olah dirinya adalah copet. Sebab dalam hal ini, posisi pemerintah dengan DPR adalah setara. Kedua, aneh dan Markus. Mahfud MD menyinggung terkait sikap DPR yang selama ini dianggapnya aneh. Pernyataan tersebut keluar dari mulut Mahfud, sebab dirinya menganggap bahwa DPR kerap marah-marah. Tak hanya itu, Mahfud MD bahkan mengatakan bahwa DPR ujung-ujungnya berperilaku Markus atau makelar khusus. Yang ketiga, tantang. Mahfud MD juga menunjukkan pernyataan kerasnya kala menantang Benika Harman, Arsul Sani, dan Arteria Dahlan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menantang ketiga anggota Komisi 3 DPR tersebut agar hadir pada rapat pekan depan. Demikian perkataan keras bernada sarkas yang dilontarkan Mahfud MD kala menghadiri rapat dengan DPR. Keras, ini deretan 3 perkataan sarkas Mahfud MD saat rapat dengan Komisi 3 DPR, Copet hingga Markus. Lengkong ayobandung.com. Baru-baru ini, Menko Polhukam RI Mahfud MD diketahui menghadiri rapat bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD melontarkan beberapa pernyataan bernada sarkas di depan anggota DPR tersebut. Terdengar keras, perkataan Mahfud tersebut cukup menyita perhatian publik, mulai dari kata copet hingga markas. Dilansir ayobandung.com dari YouTube Tribun Medan TV, berikut merupakan deretan perkataan sarkas yang keluar dari mulut Mahfud MD. Sebelumnya, Mahfud MD menghadiri rapat dengan DPR dengan tujuan membahas transaksi janggal dengan nominal sebesar 349 triliun rupiah. Transaksi janggal senilai 349 triliun itu disebut terjadi di lingkup Kementerian Keuangan RI. Pertama, tidak diperiksa seperti copet. Dalam kesempatan ini, Mahfud menegaskan terkait kesetaraan posisi pemerintah dengan DPR. Oleh karena itu, Mahfud berujar agar DPR tidak memeriksanya seolah-olah dirinya adalah copet. Sebab dalam hal ini, posisi pemerintah dengan DPR adalah setara. Kedua, aneh dan Markus. Mahfud MD menyinggung terkait sikap DPR yang selama ini dianggapnya aneh. Pernyataan tersebut keluar dari mulut Mahfud, sebab dirinya menganggap bahwa DPR kerap marah-marah. Tak hanya itu, Mahfud MD bahkan mengatakan bahwa DPR ujung-ujungnya berperilaku Markus atau makelar khusus. Yang ketiga, tantang. Mahfud MD juga menunjukkan pernyataan kerasnya kala menantang Benika Harman, Arsul Sani, dan Arteria Dahlan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menantang ketiga anggota Komisi 3 DPR tersebut agar hadir pada rapat pekan depan. Demikian perkataan keras bernada sarkas yang dilontarkan Mahfud MD kala menghadiri rapat dengan DPR.